Bapak pas umroh, beliau ngelihat Ka'bah. Dia peluk saya, dia tarik saya. Alhamdulillah Bapak masih bisa ngelihat Ka'bah. Dia senang, dia bahagia, dia girang. Saya dipeluk, dicium. Itulah puncak kepuasan, paling puas dalam kehidupan saya. Dipeluk orang tua saat di depan Ka'bah. Dan ini saya bangun pondok pun karena memang orang tua saya pengen saya jadi ustaz. Wah, ada yang lagi sibuk nih pejuang langit. Hayo, masih pada inget nggak dengan wajah pria yang satu ini? Kali ini spesial banget karena Anof mau mampir ke rumah Hafiz Salim. Dapet, alhamdulillah. Ya, minum dah yang kenyang. Mantap. Assalamualaikum. Wih, Masya Bang Hafiz, apa kabar? Baik. Masya Allah. Lu Nok. Iya, nih masih aja nih Salim nih begini nih. Iya, ini karena ada orderan jadi begini. Padahal udah pegel banget ini. Apa kabar Bang? Baik, Nok. Masya Allah, nih lama kita nggak ketemu pejuang langit. Ya Allah. Masuk. Masya Allah, yuk ikutin pejuang langit. Nok, ayo Nok. Aduh. Gentong kan meledaknya sama gentong ya. Aktor dengan nama asli Muhammad Hafiz ini terkenal melalui karakter Salim. Matanya yang sering kedap-kedip menjadi ciri khas Bang Hafiz di serial televisi. Bang Hafiz sekarang mulai menyelami dunia dakwah. Dari komedi, terus jadi MC panggung gitu kan. Nah dari MC panggung, kemudian dipercayalah jadi presenter dakwah. Dan akhirnya jumpalah dengan guru-guru saya, ada almarhum Ustaz Jeffrey, ada Ustaz Yusuf Mansur. Nah beliaulah yang menguatkan saya, udah di dakwah aja, insya Allah berkah. Enggak. Ketika masuk jadi presenter dakwah, Hafiz mulai kehilangan job. Tawaran MC-nya mulai berkurang. Beruntung, Hafiz dekat dengan para ustadz yang terus memotivasi dirinya dan mendorong dirinya untuk menekuni presenter dakwah. Hingga tanpa disadari, Hafiz telah belajar banyak dari para guru. Seiring waktu, tawaran menjadi MC dakwah semakin padat. Ilmunya semakin bertambah, pertemanan dengan orang-orang soleh makin erat. Karena jelas dunia itu sementara, yang abadi itu adalah akhirat. Saya punya keyakinan karena saya ada di jalan yang memang di jalan agama gitu. Yang di jalan umum aja yang orang nyari berkiprah di profesinya masing-masing ya umum. Allah kasih gitu, apalagi yang di jalan Allah. Pejuang langit, Hafiz benar-benar merasakan betul keberkahan bergaul dan dekat dengan orang-orang soleh. Mereka mendorong dan meyakinkan dirinya untuk terjun langsung di dunia dakwah. Padahal bekal masih minim. Benar yang disabdakan oleh Nabi SAW, seseorang itu mengikuti din atau agama, tabiat dan akhlak kawan terdekatnya. Oleh karena itu hendaknya seseorang di antara kalian memperhatikan siapa yang dia jadikan kawan dekat. Dari sinilah Hafiz mulai memasuki dunia dakwah. Dan ternyata berkiprah di dunia dakwah inilah yang dicita-citakan oleh almarhum sang ayah tercinta. Masya Allah. Ibu-ibu kalau ngaji seragamnya warna-warni. Kalau bapak-bapak biasanya baju kokonya itulah. Kadang baju koko putih, kerahnya dari putih sampai coklat. Sampai itu. Ya tantangan terberatnya adalah karena saya sadar pengetahuan saya yang sangat minim dan saya fakir ilmu. Jadi tantangan terberat saya adalah ya mau nggak mau saya harus belajar. Dengan kita mau kuliah lagi, dengan kita harus belajar lagi, itu yang kita harus mampu ngelawan yang pertama malas, sibuk. Pejuang langit menjadi pendakwah tak cukup hanya bermodalkan tekad dan semangat. Yang terpenting justru bekal ilmunya karena harus menyampaikan pesan agama pada masyarakat luas. Dari sinilah Hafiz bertekad untuk belajar. Di usianya yang tak lagi muda, Hafiz mencurahkan segala kemampuannya. Dan alhamdulillah, komedian yang lahir pada tahun 80 ini telah menyelesaikan sarjananya di jurusan Ekonomi Syariah. Saat ini ia sedang melanjutkan magisternya di jurusan Pendidikan Islam. Suka dan duka dijalani oleh Hafiz dalam dakwah, termasuk insiden yang tak terlupakan saat ceramah.
Ya itu jadi gini, ini hujan udah deras nih, lagi deras. Nah ini kan pakai mic-nya mic kabel. Ya. Itu pas saya lagi megang mic, saya kan menghadap keluar ya. Di luar itu kan teras masjid ya, teras masjid dan jamaah ngeliatnya ke saya. Jadi jamaah tuh nggak ngeliat petirnya, saya ngeliat petir kan depan saya. Gitu. Itu petir sekencang-kencangnya petir dan sampai ke depan, kayak depan masjid itu. Saya sampai istighfar, Allahu Akbar. Karena kencang banget. Saya berasa langsung saya lempar itu mic, terus saya lemes, panitia langsung nyamperin. Pejuang Langit, peristiwa tersambar petir menyadarkan Hafiz agar ia lebih dekat dengan Allah, lebih pasrah pada Yang Kuasa, lebih mengutamakan kepentingan akhirat ketimbang urusan dunia. Dari sinilah pria kelahiran Jakarta ini mulai menyisihkan uangnya untuk tabungan akhirat, merintis pesantren. Masya Allah. Wah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sampai kita. Ini sedang dibangun ya, merintis. Wah. Nih, Bagus El Hafiz. Bagus El Hafiz. Yeah. Artinya apa tuh, Bang? Bagus ini kan secara kamus bahasa udah artinya bagus ya. Jadi saya berharap anak yang belajar di sini bagus iman Islam, Amin. bagus akhlaknya, bagus ilmunya, bagus masa depannya. Karena kalau bantu pondok pesantren kan kita dapat 3 poin. Apa itu? Jadi ketika anak manusia meninggal dunia, semua amal terputus kecuali 3. Sedekah jariah, Ya. ilmu bermanfaat, dan anak soleh. Pelan-pelan, lembaga yang dirintisnya dari kantong pribadi dan keluarga yang bermula dari beli lahan 400 meter ini mulai berjalan. Pesantren untuk anak yatim dan duafa ini kini sudah ada puluhan anak yang belajar. Masya Allah. Beruntung Hafiz punya pendamping yang luar biasa. Elvita Sambuaga membantu dan membuat jalan dakwahnya semakin terbuka. Nah, itu tuh siapa yang pertama kali kepikiran buat membangun pondok? Nah, Ya pastinya beliau lah. Karena kan emang karena dia udah di jalur dakwah. Nah sebenarnya itu tanah kita beli Ya, di tahun 2018 ya, 2000 berapa ya? 2018. Sebelum COVID lah Sebelum kita COVID. beli. Nah, rencananya tuh kita mau bikin Awal. kontrakan awalnya. Hafiz pernah merasakan bagaimana amalan dibayar kontan oleh Allah Azza wa Jalla. Saat itu ia berniat untuk mengumrohkan sang ayah, tapi tidak punya uang. Namun niat dan tekad berbakti pada orang tua tak pernah sia-sia. di Mekah tuh duit kita udah habis, duit tinggal beberapa real lah. Tapi saya coba bilang, ya Allah, saya masih pengen banggain, bahagiain orang tua gitu kan. Akhirnya saya coba ke ATM, maksain diri. Saya tahu ATM saya kosong, tapi saya pede aja, saya ke ATM. Karena kan mau berangkat saya kuras. Saya di ATM saya Bismillah, sebelum saya masukin ATM saya Bismillah, ya Allah, mudah-mudahan ada duit. Saya keluar, ternyata ada 6 juta. Dari 6 juta. mana itu? Ya dari syuting, tapi kan nggak tahu kita syuting kapan mau cairnya, kita nggak tahu. Datang, alhamdulillah. Saya langsung ambil lagi 2 juta, saya langsung bilang sama Bapak, silakan Pak, Bapak mau beli apa aja silakan, mau kasih oleh-oleh buat saudara, mau tuh silakan. Setelah balik, saya dapat proyek nih. Dapat proyek, pokoknya nilai proyeknya kurang lebih 120 juta. Dan ini saya nggak pernah ceritain kemanapun, maksudnya di TV dan sebagainya. Di sini saya ceritain karena ya Allah, dari saya mengeluarkan duit 12 juta, Dilipat ternyata ganda. Allah balikin nggak nyampe 2 bulan 120 juta cash. Allah Maha melihat niat yang jujur. Tak disangka, jalan itu dibuka lebar. Rezekinya datang dari arah yang tidak pernah ia hitung. Seakan Allah membayar niat baik itu secara kontan tanpa penundaan. Ketika niat kita tulus dan tujuannya berbakti, Allah tak hanya mencukupkan, tapi juga melipat gandakan. Apa yang kita ikhlaskan karenanya tak pernah hilang, namun kembali dalam bentuk yang lebih indah, lebih tepat, dan seringkali lebih cepat dari yang kita bayangkan. Bapak pernah haji 93 tahun 93. Tapi pas umroh, beliau ngeliat Ka'bah. Dia cuma mengucap syukur, dia peluk saya, dia tarik saya. Alhamdulillah Bapak masih bisa ngeliat Ka'bah. Dan itu yang dia senang, dia bahagia, dia girang. Saya dipeluk, dicium. Itulah puncak kepuasan, paling puas dalam kehidupan saya. Dipeluk orang tua saat di depan Ka'bah. Dan ini saya bangun pondok pun
Karena memang orang tua saya kepengen saya jadi ustadz, dan orang tua saya juga punya majelis taklim, dan mungkin ini doa dari orang tua. Jalur Langit seringkali membuahkan hasil yang tak pernah disangka. Apa yang dimulai dengan doa, keikhlasan, dan kesabaran ternyata berbuah lebih dari sekedar kebutuhan. Bukan hanya dicukupkan, tapi dianugerahi yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara yang halus, tenang, dan tepat pada waktunya. Pesan inilah yang juga disampaikan oleh mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin saat tim Jalur Langit mendapat kesempatan bersilaturahim. Bahwa siapapun yang menggantungkan harapannya kepada Allah lalu menempuh jalan langit dengan sungguh-sungguh tak akan pernah pulang dengan tangan kosong. Jalur Bumi itu penuh ranjau. Tapi kalau jalur langit memang dari sono. Jadi jalur sono itu tuntunannya dari sono. Walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum. Kalau kebenaran itu ngikut kepentingan mereka, keinginan mereka, ya lafasadatis samawati wal ard, langit dan bumi rusak semua. Wa man fihinna, isinya juga rusak semua. Makanya harus kembali ke jalur langit. Jadi kan di sinetron serial anak itu, saya kan ngejar-ngejar namanya Popatime. Iya. Popatime itu punya anak 2, tapi nggak punya suami. Baik. Gitu. Terus saya juga dikejar-kejar sama Mpok Lela. Mpok Lela juga ceritanya statusnya sama-sama nggak punya suami, alias single parent. Kejadian di dunia nyata, Bang. Dunia nyata juga begitu. Wah. Nah, akhirnya nikah sama orang yang single parent dan punya anak. Apa yang kita sering ucapkan, yang kita sering lakukan itu menjadi doa buat kita, Bang. Ya, bisa jadi itu ya, bisa jadi ketika kita berdoa ataupun berucap, bisa jadi ucapan itu adalah doa kan gitu ya. Masya Allah, siapa sangka ya, dari sekedar peran akhirnya malah jadi kenyataan. Itulah kekuatan ucapan dan doa. Makanya Nabi SAW mengajarkan agar berhati-hati dalam berucap, karena ucapan itu langsung atau tidak langsung akan berdampak pada diri yang mengucapkan. Oke. Silakan. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya seorang hamba bisa mengucapkan sebuah kalimat yang diridhoi oleh Allah. Ia tidak terlalu menghiraukannya, namun dengannya Allah mengangkat derajatnya atau kemuliaannya. Dan sungguh, seorang hamba dapat mengucapkan sebuah kalimat yang dimurkai oleh Allah, ia tidak terlalu menghiraukannya, namun dengannya Allah mencampakkannya ke dalam neraka jahanam. Apa kesulitan waktu itu yang dihadapi, Bun? Sulitnya itu ya karena perbedaan usia, mau nggak mau pola pikir juga berbeda kan. Jadi pada saat itu misalkan saya maunya yang kayak begini. Saya selalu bilang sama beliau, pasti beda nih. Yang terbiasa di lantai 9 dengan situasinya, circle-nya di lantai 9, saya di lantai 2 nih, yang baru mau meranjak naik. Biar enak, jangan paksa saya suruh sampai di lantai 9 saat ini. Biarkan saya mengalir, dan juga saya nggak paksa kamu turun di lantai 2. Yuk kita ketemu di tengah. Boleh. Pejuang Langit, terpaut 9 tahun lebih muda dari sang istri, jadi tantangan tersendiri bagi Hafiz. Ia harus belajar cepat dalam banyak hal agar bisa mengimbangi sang istri. Hafiz menjalani pernikahannya dengan ikhlas dan selalu mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika pernikahannya itu diniatkan untuk ibadah dan mengharap ridho Allah, maka semua kesulitan pasti terlampaui. Subhanallah, setelah menikah, banyak keberkahan datang di hidup Hafiz. Sinetron yang sebelumnya tayang hanya sepekan sekali, berubah menjadi tayang setiap hari. Lebih banyak job, bahkan Hafiz punya program sendiri bareng Bang Ocit. Masya Allah. Tak hanya itu, berbagai undangan MC, panggilan manggung semakin banyak. Alhamdulillah, inilah bukti jaminan Allah pada orang-orang yang menikah. Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, maka Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui.
Masya Allah. Pejuang Langit, sekarang kita udah bareng sama Ustadz Musfik nih. Iya, Masya Allah. ini. Jadi Ustadz, kalau di Pondok Bagus El Hafiz ini, Iya. apa aja sih yang diajarkan ke para santri-santrinya? Kalau di sini di pesantren Bagus kita diajarkan tahfiz Quran, ada bahasa Arabnya, ada fikihnya, ada kitab kuningnya. Ya, dan yang membedakan di sini juga kita berikan spesial ya pasti ada public speaking. Masya Allah pejuang langit, anak-anak yatim dan duafa yang belajar di sini tidak dipungut biaya loh. Semuanya sudah ditanggung karena memang lembaga ini dirintis sebagai lahan dakwah bagi Hafiz dan keluarganya, sebagai bekal akhiratnya kelak. Hidup Hafiz dan istrinya tak selalu mulus, ujian berat pernah menimpanya, hingga sampai ke titik nadir. Semua bisnis yang dirintis runtuh. Iya bener banget, Masya Allah itu ada. Jangan nangis dulu dong, cerita dulu kita. Sebelum COVID tuh saya bikin laundry. Saya punya kantor manajemen, istri punya salon, saya punya barbershop dan coffee shop. Saya punya itu tuh. Alhamdulillah sekarang masih jalan? Oh, bubar karena COVID? Ya Allah. Ya Rabbana, berkahilah pekerjaan kami, banyakkanlah pekerjaan kami yang tentunya inilah yang kami inginkan dalam kehidupan ya Allah. Banyak dan berkah dari ya Allah. Pandemi pada tahun 2020 benar-benar mengubah hidup Hafiz Salim 180 derajat. Semua bisnisnya redup, sumber penghasilannya pun jeblok, job pun menjadi sepi. Hafiz sempat panik dan bingung. Namun pendakwah yang satu ini sedikit demi sedikit mulai menerima kenyataan dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui amalan-amalan yang terus ia lakukan. Optimis tuh ya, optimalin aja takwa dan ikhtiar lu. Muliain orang tua. Banyakin istighfar, sholawat, sedekah, dan silaturahmi. Jadi optimis itu sebetulnya. Baik. Jadi ya kalau optimis kan kita selalu husnuzon sama Allah. Ya. Pasti akan ada aja jalan. Lama-lama terurai semua. Pejuang langit, berhusnuzon atau berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi jalur langit Hafiz dalam menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan ikhtiar maksimal sambil bertawakal, alhamdulillah Hafiz bisa melewatinya.